Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh empat rekan saya, yaitu Jihad Ramadan dengan NIM 102253049, Farel Muhammad Pradita 1022225300052, Muhammad Zaki Al-Ghifari 10225001443, dan saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Mahyudin 102250072. Pada kesempatan kali ini kami berempat mempresentasikan hasil analisis manajemen rantai pasok pada divisi pengadaan IT dan infrastruktur di Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau kita kenal juga sebagai Kominfo. Lanjut. Oke, yang pertama ada latar belakang dan metodologi. Pada latar belakang, kami memilih Kominfo karena Kominfo sebagai salah satu pengelola infrastruktur uh, TIK nasional, TIK nasional, memiliki ketersediaan perangkat IT yang handal dan harga mati. Namun tantangannya adalah kepatuhan pada Perpres nomor 12 tahun 2021 yang membuat proses SDM-nya berbeda dengan beberapa sektor swasta. Untuk mendapatkan data yang akurat, kami memakai beberapa metodologi, yaitu wawancara dengan staf pengadaan Direktorat SD PPI, dan melakukan observasi secara langsung melalui proses e-procurement LPSE, dan menganalisis dokumen yaitu DIPA, RKBMN, dan SIMAK BMN. Next. Oke, pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai profil objek studi yang kami pakai. Kominfo, yang pertama itu ada Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo itu bertanggung jawab atau memiliki fungsi vital dalam regulasi yang spektrum frekuensi dan ekosistem digital. Fokus penelitian kami itu ada pada Direktorat SD PPI, yang dimana unit SD PPI ini adalah jantung pengadaan dalam infrastruktur IT yang kemudian nantinya akan didistribusikan ke seluruh satuan kerja dan UPT Kominfo di Indonesia. Dan terakhir ada narasumber utama, yaitu Bapak Burdiarta Syuhada, yaitu Manggala Informatika, ahli pertama di Kominfo cabang Kalimantan. Next. Baik, sekarang saya akan uh, lanjutkan untuk presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ekosistem vendor dalam proses pengadaan pada manajemen rantai pasok atau supply chain management yang kita ketahui yaitu CM. Terdapat beberapa kategori vendor utama yang mendukung operasional perusahaan atau instansi. Yang pertama, di sini ada kategori hardware yang terdiri dari sekitar 6 vendor, dengan contoh seperti Dell, HP, dan Lenovo. Nah, vendor ini menyediakan perangkat fisik seperti komputer, laptop, dan server. Dan yang kedua, ada kategori jaringan dan infrastruktur, yang terdiri dari 4 vendor seperti Cisco, Juniper, dan TP-Link. Vendor ini berperan dalam penyediaan perangkat jaringan dan konektivitas sistem. Yang ketiga, kategori software dan lisensi sebanyak 5 vendor. Contohnya Microsoft dan Antivirus Enterprise. Bagian ini mendukung kebutuhan sistem operasi, aplikasi, dan keamanan data perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat vendor jasa pemeliharaan atau maintenance sekitar 3-5 vendor yang menangani maintenance server maupun fasilitas seperti AC server room. Secara keseluruhan, total transaksi pengadaan berkisar antara 30 sampai 40 kali per tahun dengan nilai pengadaan mencapai sekitar 8 hingga 12 miliar.
Dari data ini dapat dilihat bahwa proses supply chain memiliki keterlibatan banyak vendor dan membutuhkan koordinasi yang baik agar operasional tetap berjalan stabil. Oke, next dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang saat ini terjadi pada supply chain management. Nah, permasalahan pertama terdapat pada proses procurement dan budgeting. Proses pengadaan masih cukup panjang, yaitu sekitar 6 sampai 10 minggu karena harus melalui mekanisme LPSE. Hal ini menyebabkan proses pembelian menjadi kurang fleksibel. Selain itu, pencairan anggaran yang baru dilakukan pada kuartal 3 menyebabkan penumpukan transaksi pada kuartal 4. Akibatnya, tim procurement sering mengalami tekanan waktu dalam menyelesaikan pengadaan. Kemudian, lead time vendor impor juga cukup lama, yaitu sekitar 4 sampai 8 minggu, sehingga beresiko menghambat ketersediaan barang. Permasalahan berikutnya terdapat pada sisi inventory dan tracking. Sistem saat ini bersifat reaktif karena belum memiliki safety stock yang formal. Artinya pengadaan baru dilakukan ketika stok mulai habis. Selain itu, terdapat data mismatch antara simak BMN dan data Excel karena sistem belum terintegrasi secara sinkron. Dan yang terakhir, belum adanya tracking real time menyebabkan perusahaan itu tidak memiliki visibilitas lokasi aset secara langsung. Di beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem SCM saat ini masih membutuhkan peningkatan integrasi data, efisiensi, proses pengadaan, dan monitoring aset secara real time. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ba- Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini dan kita masuk ke matriks tingkat kritis masalah. Analisis ini kami susun berdasar dua faktor utama: seberapa sering masalah ini terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap operasional kita. Bisa lihat di slide ini. Masalah ini akan terbagi menjadi dua, yaitu tingkat kritis tinggi dan tingkat kritis sedang. Nah, tingkat kritis tinggi ini ada tiga masalah utama di sini. Yang pertama ada di proses pengadaan yang panjang. Ini memakan waktu yang terlalu lama dan menghambat pekerjaan divisi lain. Yang kedua ada sinkronisasi data aset, yaitu adanya ketidaksesuaian data yang menyulitkan pelacakan atau tracking. Dan yang ketiga ada ketiadaan safety stock, yang dimana kurangnya stok aman membuat kita sangat rentan jika ada lonjakan permintaan atau gangguan pengiriman. Untuk di tingkat kritis sedang itu ada lead time vendor import atau waktu tunggu dari vendor luar negeri yang kadang tidak menentu, dan satu lagi yaitu sistem ticketing digital. Sistem yang ada saat ini mungkin belum berjalan seefektif yang kita harapkan. Melihat bahwa proses pengadaan panjang berada di urutan teratas sebagai masalah paling kritis, kami telah merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya. Lanjut Mas. Itu solusi optimisasi e-katalog. Untuk menjawab tantangan lamanya proses pengadaan tadi, solusi utama yang kami tawarkan adalah optimasi e-katalog, khususnya melalui pemanfaatan e-purchasing LKPP. Dengan sistem ini, kita bisa melakukan pemangkasan waktu yang sangat signifikan. Proses tender yang biasanya memakan waktu 6 hingga 10 minggu menjadi 1 sampai 2 minggu saja. Hal ini akan sangat terasa dampaknya, terutama untuk pengadaan barang-barang IT standar seperti laptop atau PC. Untuk pengimplementasian solusi ini, kita memiliki 3 langkah target atau action plan. Yang pertama, kita menargetkan agar 70% dari item rutin yang biasa kita beli bisa dialihkan pengadaannya melalui e-katalog. Yang kedua, jika ada barang spesifik yang kita butuhkan tapi belum ada, kita akan melakukan koordinasi penambahan item spesifik tersebut ke sistem LKPP. Dan yang ketiga, untuk barang-barang yang memang terpaksa tidak bisa masuk ke katalog, kita akan menyiapkan vendor shortlist atau vendor yang
atau daftar vendor terpilih agar proses manualnya tetap berjalan dengan cepat dan terstandarisasi. Dengan optimalisasi ini, kami yakin efisiensi waktu dan tenaga dalam rantai pasok kita akan meningkat secara drastis. Baik, itu saya. Oke, cut aja. Soalnya nanti di penutupan tuh si Iya soalnya. Oke, ini gue cut ya. Ya, Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Pradita dengan NIM 1020225300052. Saya akan mengkontinue presentasi teman-teman saya. Baik, jadi kita mulai sekarang. Untuk slide ini menunjukkan kebijakan reorder unit atau ROP atau titik pemesanan ulang. Angka kuncinya ada di sebelah kiri, yaitu 20 unit. Artinya, ketika stok di gudang sudah menyentuh angka 20, mereka harus segera melakukan pemesanan baru. Nah, dari mana angka 20 ini berasal? Karena waktu butuh 2 bulan untuk barang sampai, lead time, dan per bulan mereka butuh 5 unit, yaitu demand. Maka mereka akan menghabiskan 10 unit selama masa tunggu. Ditambah lagi, mereka menyiapkan 10 unit sebagai buffer atau stok aman, safety stock, untuk berjaga-jaga. Sehingga 10 tambah 10, total ROP kita atau reorder point kita adalah 20 unit untuk mencegah terjadinya kekosongan stok. Baik. Next slide, digitalisasi aset dan distribusi. Yang pertama yaitu migrasi ke SIMAN atau SIMAN. Nah, gunanya ini untuk tracking lokasi aset real time dan integrasi Saiba. Yang next adalah sistem QR code. Ya, pastinya fungsinya itu untuk memudahkan scan inventarisir dan serah terima. Yang ketiga adalah digital ticketing. Request internal via dashboard untuk monitoring SLA. Baik, next slide adalah kesimpulan. Nah, jadi secara kesimpulannya, transformasi SCM Kominfo atau Komdigi dari reaktif ke proaktif diproyeksikan mampu memangkas lead time pengadaan hingga sebesar 60%. Baik, itu saja dari kelompok kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.